Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai topik 3, yaitu pemilihan data dan pengukuran ketepatan hasil peramalan. Seperti yang sudah saya singgung di bagian pengantar, yaitu di topik pertama, bahwa data itu adalah salah satu hal yang paling penting yang harus kita perhatikan karena akan menentukan metode atau model dari peramalan yang akan kita gunakan. Nah, di subtopik pertama yang kali ini akan kita bahas adalah apa sih data-data yang akan kita pelajari dan bagaimana nantinya kita akan mengetahui keterkaitannya dengan model yang akan kita gunakan. Oke, jadi data biasanya yang akan kita gunakan dalam peramalan bisnis itu adalah dalam bentuk time series. Apa itu data time series? Data time series itu adalah data runtut waktu yang dihasilkan pada suatu rentang atau periode waktu tertentu. Sebagai contoh, misalnya nih, kita akan mencari data, yaitu data harga saham dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Kemudian kita juga bisa misalnya memperoleh data, yaitu data penjualan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2009. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya kita mau mencari tahu nih laba dari perusahaan XYZ gitu ya, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015. Nah, data itulah yang kita namakan dengan data time series, yaitu data yang sifatnya itu runtut waktu yang dihasilkan pada suatu rentang periode waktu tertentu. Nah, berkaitan dengan data time series ini akan menghasilkan beberapa pola data. Jadi, pola data yang bisa dihasilkan itu terdiri atas 4, yaitu yang pertama stasioner, yang kedua itu adalah tren, yang ketiga itu adalah musiman, dan yang keempat itu adalah siklis. Masing-masing kita akan coba membahasnya lebih dalam. Oke, yang pertama, pola data stasioner. Pola data stasioner ini adalah suatu pola data yang tidak menunjukkan suatu pola kenaikan maupun penurunan pada suatu rentang waktu yang secara jangka panjang. Artinya, kita bisa bilang kalau pada pola data stasioner itu sifatnya flat atau mendatar. Jadi, di sana itu tidak ada yang namanya kenaikan atau penurunan dalam jangka panjang. Nantinya, Anda bisa mengecek pada grafik di modul, akan tampak bahwa pada pola data stasioner itu menunjukkan garis yang mendatar atau flat. Pola data yang kedua itu adalah pola data tren. Di pola data tren ini itu adalah suatu pola yang menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, jika misalnya dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 10 tahun gitu ya, terlihat bahwa terjadi kenaikan, maka kita bisa menamakan trennya mengalami tren kenaikan. Dan jika misalnya dalam jangka waktu yang panjang mengalami penurunan, maka kita bisa mengatakan bahwa terjadi tren penurunan. Nah, nantinya Anda bisa mengecek pada modul bagaimana grafik dari pola data tren. Pola data yang selanjutnya itu adalah pola data musiman. Di pola data musiman atau seasonal ini adalah suatu data yang menghasilkan suatu pola yang sebagai akibat dari pengulangan yang sama di periode waktu yang sama yang dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya sebagai contoh seperti ini, penjualan dari jas hujan itu akan mengalami peningkatan ketika musim hujan. Jadi kalau misalnya musim kemarau, tentu saja penjualan jas hujan ini tidak setinggi pada saat musim hujan. Nah, jadi faktor-faktor musiman ini akan sangat berpengaruh pada bagaimana pola data musiman ini terjadi. Pola data yang selanjutnya itu adalah pola data siklis. Pola data siklis ini adalah suatu pola data yang menunjukkan adanya perubahan, yaitu kenaikan atau penurunan di sekitar garis tren. Biasanya, pola data siklis ini akan sangat berkaitan dengan kenaikan maupun penurunan pada siklus bisnis. Oleh karena itu, biasanya pola data siklis ini akan sangat berkaitan dengan siklus bisnis. Nah, kita sudah belajar mengenai apa itu pola data, kemudian apa itu time series, dan apa saja jenis-jenis dari pola data. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana kita melakukan atau mengetahui pengukuran dari hasil ketepatan peramalan.